Assalamualaikum. Apa kabar anak hebat? Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 2 dan 3. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah makna lambang sila Pancasila. Yang kedua, pengamalan sila Pancasila. Yang ketiga, perkembangbiakan tumbuhan. Dan yang keempat, pembahasan tugas matematika yang kemarin. Kalian tentunya sudah pernah bahkan sering melihat lambang sila Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan bintang. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai. Sila ketiga, persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan kepala banteng. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan padi dan kapas. Apa makna lambang sila-sila Pancasila tersebut? Sila pertama dilambangkan bintang. Bintang bersudut 5 ini memiliki arti sebagai sebuah cahaya rohani yang dipancarkan Tuhan kepada manusia. Sila kedua, rantai. Rantai yang saling berkaitan melambangkan hubungan setiap manusia yang saling membutuhkan. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin yang memiliki makna tempat berteduh dan berlindung rakyat Indonesia agar merasa aman dan nyaman. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng yang artinya bahwa rakyat Indonesia merupakan makhluk sosial yang suka berkumpul dan bermusyawarah untuk mengambil keputusan bersama. Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas yang melambangkan kebutuhan dasar manusia, yaitu makanan dan pakaian. Padi adalah makanan, sedangkan kapas adalah bahan untuk membuat pakaian. Pengamalan sila Pancasila. Cermati beberapa sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila berikut. Kemudian hubungkanlah dengan tanda panah. Di sini kita analisis bersama-sama ya. Membantu teman yang jatuh dari sepeda. Ini termasuk pengamalan sila keberapa? Membantu teman berarti melambangkan sila kedua ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak memaksakan kehendak saat berdiskusi. Berdiskusi itu sama dengan bermusyawarah, berarti sila keempat. Menghormati teman saat beribadah, berarti sila pertama. Bangga saat mengenakan batik, berarti sila persatuan ya, sila ketiga. Menghargai karya orang lain, berarti sila kelima. Perhatikan cerita berikut ini. Bu Ani memiliki seekor kucing yang bernama Mocil dan Cibel. Bu Ani sangat menyayangi kucingnya. Mocil dan Cibel senang bermain. Terkadang Bu Ani mengajaknya bermain di teras rumah. Kalau Bu Ani sedang di sekolah atau sedang bepergian, Mocil bermain dengan Cibel, memanjat atap rumah, berguling atau bermain bola.
Pagi ini Bu Ani sangat sedih. Mocil sakit gigi sehingga kesakitan kalau makan. Bu Ani membawa Mocil ke dokter hewan Nindi. Dokter hewan mencabut gigi Mocil yang sakit. Bu Ani sangat senang karena sekarang Mocil tidak kesakitan lagi ketika sedang makan. Ini ya gambarnya Mocil ketika dicabut giginya. Tugas kalian yang pertama, bagaimana pendapatmu tentang sikap Bu Ani terkait dengan pengamalan sila Pancasila? Termasuk pengamalan sila Pancasila keberapa? Alasannya apa? Kemudian, tuliskan contoh pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di rumah, di sekolah, di masyarakat. Sila pertama, contohnya pengamalannya atau penerapannya di rumah bagaimana? Di sekolah bagaimana? Di masyarakat bagaimana? Ini sila pertama ya. Sila kedua juga sama. Penerapannya di rumah bagaimana? Di sekolah bagaimana? Di masyarakat bagaimana? Sampai sila kelima. Berarti kalian membuat contoh sebanyak 15. Sila pertama itu sebanyak 3, yaitu di rumah, di sekolah, di masyarakat. Sila kedua juga 3, sila ketiga 3, sampai sila kelima. Ini tugas pertama ya anak-anak ya. Materi yang kedua adalah perkembangbiakan tumbuhan. Ini sudah dibahas Bu Ani di subtema 2. Perkembangbiakan tumbuhan ada 2, secara generatif atau secara kawin, yang biasanya dialami tumbuhan berbiji melalui penyerbukan, dan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif atau tidak kawin. Vegetatif ini ada 2, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Ini hanya mengulang kembali ya, karena ini sudah dijelaskan Bu Ani. Alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah bunga, yang terdiri atas tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Benang sari merupakan alat kelamin jantan, sedangkan putik merupakan alat kelamin betina. Di dalam benang sari terdapat serbuk sari. Serbuk sari merupakan sel kelamin jantan. Tidak semua tumbuhan memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga. Tumbuhan yang memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga disebut bunga sempurna. Ini ya bagian-bagian bunga ya. Ini tangkai bunga, dasar bunga, ini bakal biji ada di sini. Kelopak bunga, tangkai putik, benang sari, kepala sari, ini kepala putik, dan ini mahkota bunga. Perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan ada umbi lapis pada bawang merah, umbi batang pada kentang, umbi akar pada wortel, kemudian geragih atau stolon pada stroberi, arbei, semanggi, rumput teki, dan pegagan. Akar tinggal atau rizoma pada tumbuhan jahe, kunyit, temulawak, lengkuas, dan kencur. Spora pada tumbuhan paku, lumut, dan jamur. Tunas pada tumbuhan pisang, bambu, dan tebu. Ada juga tunas adventif pada cocor bebek. Perkembangbiakan vegetatif buatan ada stek pada ketela pohon, cangkok. Cangkok ini harus pada tumbuhan yang berkambium, merunduk, dan kultur jaringan.
Sekarang kita bahas tugas matematika kemarin tentang pengurangan bilangan bulat. Ini adalah jawaban temanmu. Contoh nomor 1, 2 dikurangi 6. Kita letakkan di bilangan 2 ya, di garis bilangannya. Dikurangi 6, dikurangi dengan bilangan positif berarti arahnya ke kiri sebanyak 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata berhenti di bilangan negatif 4. Kemudian bagaimana kalau dikurangi dengan bilangan negatif? Contohnya 9 dikurangi negatif 4. Dikurangi bilangan negatif berarti ke kiri. Ini ya, awalnya negatif, awalnya 9 ya. 9 dikurangi bilangan negatif ke kanan ya. Ke kanan sebanyak 4. Dikurangi bilangan negatif berarti 4 ya. Apa? Ke kanan ya. Mulainya 9. 1, 2, 3, 4. Berhenti di bilangan 13. Yang salah dibetulkan ya. Ini jawaban temanmu yang betul. Nomor 1 negatif 4, nomor 2 negatif 8, dan seterusnya. Yang salah dibetulkan. Tugasnya berarti hari ini hanya 1 tadi ya, tentang pengamalan Pancasila ya. Selamat belajar, tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.